Mindsetnya tuh yang paling aku benci sih yang kayak rendahin cewek sih. Yang selalu cewek tuh di nomor 2 kan gitu, kayak ya lo cewek, laki dulu kali yang lebih ini gitu, ngerti gak sih? Kayak bukan ngebosi sih jatuhnya, apa ya? Ya pokoknya ada kan tuh beberapa orang yang masih berpikir kalau wanita itu nggak harus cari uang, nggak harus pintar, kayak gitu. Nah itu apa yang itu yang mungkin. Halo teman kampus, Hari masih menemani kamu di sudut kampus dan pastinya masih ditemani sama teman kita dari Universitas Pasundan. Sekarang berbeda, kalau kemarin tuh rata-rata cowok dan sekarang ada teman kita. Ada siapa namanya? Dila Priscilia. Dila Priscilia. Salah kan? Baru kenalan udah salah nih. Deg-degan soalnya cantik kalau Dila ya. Oke Dil, kuliah sekarang gimana Dil? Biasa aja sih. Biasa aja, nggak ada yang spesial. Kangen nggak sama kampus? Kangen banget sih. Baru pertama kali kangen kampus. Biasanya malas kan? Iya. Apalagi kalau misalnya dosennya tuh yang tidak kita sukai. Benar. Lebih baik mundur ke belakang. Mendingan nggak kuliah, kalau sekarang mendingan kuliah deh kayaknya. Bener ya? Iya. Oke, Dila. Dila di kampus ikut organisasi apa nih, Del? Organisasi yang terakhir aku ikut organisasi itu BEM. BEM? Ya. Sebagai apa Dila di BEM? Anggota doang. Anggota doang. Ya, jadi seksi apa misalnya? Kalau misalkan apa ya, biasa aja sih. Ikut jadi anggota biasa. Anggota bisa aja ya. Oke. Karena tema hari ini tentang wirausaha mahasiswa dan juga teknik cari pacar. Nah, waduh, nah teman kampus, ada yang mau? Bibo mau Bibo? Lagi gak buka lowongan. Oh gak buka lowongan, lagi di close. Oke, Dil, menurut kamu di saat the new normal seperti ini, ada nggak sih peluang untuk berbisnis atau berwirausaha ala mahasiswa? Menurut Dila? Ada sih. Karena aku emang juga lagi jualan kebetulan. Kan maksudnya sekarang juga emang serba online ya. Ditambah lagi pandemi kemarin itu nggak boleh jualan di tempat kayak gitu kan ya. Nggak take away, ya benar. Kan take away. Terus juga pada buat brand-brand yang udah terkenal pun juga buat apa ya, frozen food. Yang benar. Yang istilahnya ya yang simple-simple gitu loh ya. Apalagi kebetulan kemarin kita sahur puasa gitu ya, kan pasti nyarinya yang simple kayak gitu ya. Dan aku juga kebetulan ngintip-ngintip nih Instagram dari Dila nih ya. Ada di sana itu apa, make it meal apa? Make it meals. Meleleh ya. Nah, coklatnya meleleh. Oh, jualan coklat ternyata. Iya, dessert. Oh, dessert. Itu Dila sendiri yang bikin atau Dila menjadi orang kedua atau orang ketiga gitu? Enggak, aku ownernya, aku juga yang buat. Keren. Udah cantik, pandai masak tuh. Siapa lagi? Dila. Dil, kalau misalnya usaha kayak gini nih, perlu modal nggak sih? Perlu lah. Perlu. Modal awal. Modal awal Dila berapa untuk bikin si Make It Melt itu? Itu modal awalnya 300.000 doang sih. 300.000. Dan itu bisa jadi berapa dessertnya? Bisa 25 cup. Yang 300 ml. Oh, lumayan ya. Dan itu bisa jadi berapa tuh? Dari 300.000 itu kan kata Dila tadi jadi 30 cups. Dari 1 cups itu berapa, Dila? 15.000. 15.000 kali 30 udah lumayan tuh. Udah lumayan. Keuntungannya lumayan ya. Itu 1 hari? Biasanya 2 hari udah habis sih. 2 hari udah habis. Iya. 2 hari. Jadi aku tuh sistem pemesanannya open PO. Open PO. Jadi kalau misalkan ada yang pesan baru aku buat. I see. Nggak mau bazir. Gitu. Berarti Dila khusus punya freezer sendiri dong kalau untuk nyimpan si dessertnya itu. Apa di kulkas Mama aja? Di kulkas Mama. Di kulkas Mama. Mama ikut nebeng. Dil, ini kebanyakan katanya. Enggak apa-apa. Karena dapat juga kan. Oh, jadi Mama tetap kebagian gitu ya. Kebagian untuk menggantikan
listrik katanya. Iya, betul. Listrik. Listrik sama gas kebetulan nggak bayar. Dia mah 300 tuh pure 300.000 gitu ya. Iya. Gas, listrik, mama. Gitu. Iya. Kan belajar katanya kan, ya udah. Selain hobi memasak, juga pasti diem dong. Iya. Selain itu aktivitas kamu apa lagi? TikTok kan. TikTok kan, terus apa lagi ya? Ya sambil ngerjain skripsi. Oh, Bukan skripsi sih. Mhm. Kemarin tuh aku baru KKP. Apa? KKP itu apa sih? Kayak dulu mah KKN mungkin ya? Ah, iya. Kayak KKN kalau Itu dulu. baru ngerjain itu doang. Itu udah sampai mana, Del? Udah beres sih. Udah beres. Udah beres. Cara mengelola bisnis kamu itu. Selain kamu kan nanti kalau misalnya udah normal nih, pasti kamu kuliah lagi gitu. Nah, cara memanage waktunya nanti gimana? Kuliah sambil berbisnis, berwirausaha. Jadi sebelum pandemik ini, aku udah jualan, udah sering jualan di kampus. Dan emang kebanyakan tuh yang beli anak kampus. Oh, jadi kayak ini mungkin ya, kalau ada event kan biasanya tuh anak-anak bazar kayak gitu kan? Iya. Ya. Cuma aku kayak kebetulan ya anak BEM juga kan. Jadi kalau misalkan aku jualan, misalkan ada kelas atau gimana, aku taruh di BEM aja. Iya. Aku titipin ke teman gitu untuk kalau misalkan ada yang beli, tolong itu dulu ya. Tapi kalau yang online itu gimana? Kalau yang online itu sistemnya COD. COD. Iya, paling misalkan ada yang pesan, ada yang pesan baru dia bikin. Iya, baru dibuat. Jadi udah janjian juga. Jadi pas hari itu juga langsung habis gitu. Oke. Kadang kalau misalkan kelebihan baru aku jualin sisanya. Oke, berarti hanya COD sama buat teman-teman kampus aja ya, Dil ya. Nah, untuk selain konsumen umum, Dila enggak? Konsumen umum juga iya. Aku kebetulan di Bandung iya, di Jakarta iya. Cuma sesuai posisi aku gitu. Aku ada rumah juga di Jakarta. Jadi kalau misalkan aku pulang ke Jakarta, aku open PO Jakarta gitu. Udah banyak juga sih. Oke, sekarang udah berapa konsumen nih, Dil? Yang istilahnya udah pesan ke Dila? Gak kehitung sih. Serius gak kehitung. Soalnya setiap buat itu hampir 50 piece. Setiap open PO. Jadi nggak kehitung udah berapa kali. Kalau profitnya sendiri? Profitnya sendiri nggak ngerti sih, aku nggak ngitung. Nggak ngitung. Jadi kalau misalnya Dila nih tadi kayak misalnya modal 300.000. Iya. Jadi kalau misalnya Dila itu berarti nggak ngitung-ngitung profitnya berapa gitu, labanya. Nggak ngitung. Terus jadi cara untuk Dila tahu bahwa Dila untung menjual itu gimana caranya? Aku misalkan modal dulu misalkan tadi 300 ya, terus misalkan aku dapat 600, modalnya balik lagi, 300-nya ya aku ituin lagi, aku jualin dulu lagi, aku beliin lagi, baru dapat lagi gitu. Iya. Jadi nggak ada pembukuan khusus gitu untuk Dila, misalnya hari ini segini, labanya segini, gini, nggak ada pembukuan sama sekali. Jadi hanya modal balik, Dila bikin lagi gitu ya. I see. Nah, tadi kan tentang kuliah sama bisnis Dila. Nah, kalau kehidupan pribadi sendiri gimana, Del? Jalan-jalan sih, nggak mumet di rumah. Berapa bulan kan tuh bisa lupa lagi jalan di luar. Biasa jalan-jalan kemana selama pandemi? Ke Lembang sih waktu itu. Pernah ke Lembang, terus ke Bandung. Aku kan rumah di Cimahi. Terus jalan-jalan ke Bandung aja. Cuma sekali beli makan, balik lagi. Oh, jadi nggak bosan aja sih. Iya, ada temanku juga. Jadi dia boring di rumah dan dia tuh hanya keliling Bandung aja tanpa turun gitu. Iya. Jadi katanya buat refresh otak. Sama kayak gitu kan? Iya, triknya emang orang-orang pasti beda ya triknya. Ada yang olahraga, ada yang tadi keliling-keliling kayak gitu. Olahraga apa, Jo? Workout aja sih, ngeliat di YouTube gitu. Karena daripada gendut kan, dan daripada gabut juga, ya udah aku workout. Oke. Olahraga juga. Olahraga tadi hanya yang pasti ringan-ringan aja, Del. Iya. Kenapa sih kalau cewek itu takut banget sama yang namanya gendut, Del? Karena apa ya, setiap ngaca tuh ngerasa insecure aja gitu. Kalau misalkan gendut ya, ditambah lagi kayak aku lihat TikTok, cewek TikTok cantik-cantik semua. Tapi kan ada ininya, ada apa sih? Yang filternya gitu kalau sekarang. Beda dong. Beda dong. Kalau cuma filter doang tuh gimana gitu maksudnya? Kan sekarang ada tuh di TikTok. Pengen bentuk nyata. Kalau filter kan cuma di video doang. Kalau misalkan bentuk nyata ya pas ketemu juga, oh emang orangnya kayak gini. Kalau soal pacar gimana, Del?
Pacar itu kebetulan aku baru putus. Aduh, putus nih teman kampus. 6 Segera bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Ya udah, kayak males juga sih buat pacaran dulu. Kayak mendingan fokus ke bisnis aku, ke kuliah aku, beresin dulu baru. Gampang lah pacaran. Asik, iyalah di lama gampang dapat pacar. Wajahnya cantik, gimana nggak gampang ya? Ya Dil, kalau misalnya kamu boleh milih nih, milih cowok yang rajin belajar atau cowok yang pandai cari uang? Pandai cari uang. Nah, untuk teman kampus ya, nanti bisa kasih komentar. Nanti ada merchandise menarik buat teman-teman kampus. Jadi, menurut teman kampus, enak mana nih? Punya pacar yang rajin belajar atau punya pacar yang pintar cari uang? Nah, apakah jawabannya sama kayak Dila? Ayo, komen ya. Nanti yang komennya paling menarik akan mendapatkan merchandise menarik dari sudut kampus. Kenapa emang Dil pengen punya pacar yang pintar nyari uang? Karena kalau cuma belajar itu kan sekedar ilmu ya. Tapi dia nggak bisa praktekin di dunia nyatanya, percuma dong. Kalau misalkan orang bisa cari duit, berarti dia tahu cara gimana untuk menghasilkan uang itu. Gimana pun caranya gitu. Bukan cuma sekedar ilmu. Dan maksud ilmu tuh, kalau menurut aku, kalau misalkan kita udah terjun ke lapangan dan tahu prakteknya itu kayak gimana, itu udah jadi ilmu. Suka nggak Dil? Kalau misalnya teman kita yang pintar, biasanya itu selalu bekerja di orang lain. Tapi kalau misalnya orang yang dulu misalnya di kampus biasa aja, tapi dia bisa jadi seorang politikus. Kalau enggak, dia bisa jadi seorang pengusaha. Kamu enggak nggak seperti itu? Itu menurut kamu, kenapa sih bisa seperti itu? Karena kalau aku pribadi ya, maksudnya lihatnya kalau misalkan yang orang belajar kayak gitu nggak salah, cuma cara dia bersosialisasi ke orang lainnya bisa nggak sih? Kalau misalkan belajar kan untuk diri sendiri ya, kalau misalkan bersosialisasi itu gimana cara kita untuk bisa merangkai apa ya, ibaratnya ikatan gitu, ngerti gak sih? Kalau misalkan kamu cuma punya ilmu ya banyak juga yang bisa, yang lebih pintar dari kamu gitu. Kalau ilmu doang ya, kalau skill atau apa kayak gitu kan masing-masing orang yang punya. Jadi skill juga pasti sangat lebih kepake menurut Oke, jadi tidak hanya untuk rajin belajar, tapi skill juga harus dipakai. Makanya mereka mungkin yang orang biasa-biasa aja itu bisa lebih berhasil ke depannya ya. Kelihatannya seperti itu sih, kalau dilihat gitu. Ya kan? Menurut aku juga kayak gitu. Pernah naik kereta sebelumnya? Pernah naik kereta. Kenapa? Kalau kereta itu ada gerbong khusus cewek, tidak ada gerbong khusus cowok. Kenapa, Del? Karena ya, kalau cewek kan lebih banyak dilecehin, ya nggak sih? Daripada cowok. Cowok juga mungkin ada beberapa yang dilecehin. Cuma kebanyakan cewek gitu. Kalau menurut aku, kenapa dispesialin? Karena banyaknya pelecehan menurut aku gitu. Kalau seorang perempuan nih, melihat seorang laki-laki itu pertama dari apa, Del? Kalau aku ya, aku pribadi itu penampilan penting sih. Tapi enggaknya, sama itu. Terus attitude sama mindset. Itu penting. Mindset yang seperti apa nih, Del? Dari seorang cowok, tipikal Dila sendiri? Mindsetnya tuh yang paling aku benci sih, yang kayak rendeja sih. Yang selalu cewek tuh di nomor 2 kan gitu, kayak ya lo cewek, laki dulu kali yang lebih ini gitu, ngerti gak sih? Kayak bukan ngebosi sih jatuhnya, apa ya? Ya pokoknya ada kan tuh beberapa orang yang masih berpikir kalau wanita itu nggak harus cari uang, nggak harus pintar, gitu. Itu apa yang itu yang mungkin pemikiran yang zaman dulu kali ya? Kolot. Ya kan, pemikiran orang dulu kan mungkin. Iya, kebanyakan kayak gitu. Belum open mind. Nggak. Oke. Tipe tipe cowok Dila seperti apa? Itu rapi, yang tadi. bersih, wangi. Mirip Bibo nggak? Apa? Mirip Bibo. Ada. Nggak bercanda. Terus ya itu mindsetnya juga aku harus sesuai, maksudnya gimana ya, cara orang first impression tuh pasti penting ya. Kayak penampilan itu juga penting, cara dia ngobrol dan pembahasannya juga pasti
kalau nyambung ya udah. Oke. Tapi Dila percaya nggak sih sama yang namanya love at the first sight? Nggak percaya. Nggak percaya, kenapa? Karena nggak ada. Nggak ada. Kan katanya orang ada tuh cinta pada pandangan pertama. Kalau menurut aku itu bukan cinta sih. Apa? Cinta tuh lebih dalam lagi. Kalau misalkan pengalamannya dalam banget gitu ya. Karena emang sedikit pemilih sih. Jadi kayak kalau misalkan lihat orang pertama itu nggak mungkin cinta, itu suka atau sekedar tertarik. Pernah nggak sih Dila nih untuk membangun mood di saat Dila kuliah misalnya, terus berwirausaha tadi, terus pas broken heart, gimana nih Dila untuk menyeimbangkan gitu? Kalau aku mindset aja sih, kayak emang putus cinta tuh sakit hati sih, sedih, cuma mikir lagi emang kita dapat apa dari sakit hati itu. Kayak aku butuh makan. Pernah sakit hati Dila pernah sakit? Oh. Gak mungkin. Sering malah. Sering. Kasihan tuh kan. Ternyata yang cantik juga sering disakiti tuh. Apalagi yang jelek. Dil, keberhasilan dari seorang pebisnis menurut Dila diukur dari apa sih, Dil? Kalau menurut aku pembisnis berhasil itu aku bisa buat banyak usaha dan bisa mempekerjakan orang lain. Ditambah lagi aku bisa buat customer jadi candu terhadap produk yang aku buat. Jadi istilahnya sejauh apapun aku buat usaha itu, atau misalkan pasti kalau misalkan makanan enak, sejauh apapun pasti dikejar kan. Benar. Nah itu aku pengen kayak gitu. Benar. Ada misalnya ada satu restoran nih di tengah puncak gunung dan orang berbondong-bondong untuk ke sana gitu. Kayak gitu, aku pengen kayak gitu. Untuk menyeimbangkannya Dil, dari bisnis sama pacaran seperti apa Dil? Gimana ya? Dulu aku mau cerita dulu boleh gak? Boleh. Buat Dila boleh ya. Iya, jadi dulu tuh waktu aku ngejalanin bisnis itu, aku lagi pacaran kan. Kebetulan pacar aku posesif. Oh, bibo banget itu, bibo posesif. Oh, ya ampun, 11-12 sama mantan aku ya. Oh. Nah itu jadi agak susah bergerak sih, karena setiap ada customer cowok pasti curiga, kayak dia bakal ngapain nih gini-gini, dan dia harus ikut. Cuma ya dia juga salah satu orang yang ngebantu bisnis aku dulu sih, gitu. Jadi tidak menyalahkan sepenuhnya. Wataknya aja emang kayak gitu. Oke. Yang ingin Dila sampaikan nih, yang ingin mungkin pengen berbisnis nih gitu, ada nggak tips buat teman-teman sudut kampus di rumah? Kalau tips sih, kalau dari aku ya, tips untuk kalian yang emang pengen ngebangun usaha kecil-kecilan dulu, jangan takut. Kayak misalkan kalian cuma punya modal 300, itu sebenarnya bisa jadi beberapa cup kayak yang aku awal. Itu awalnya juga aku emang uang jajan aku sebenarnya. Terus ya udah aku pengen nyoba, dan kebetulan teman-teman aku suka karena rasanya. Yang paling penting rasanya dulu sih. Jadi kalian juga bakal orang-orang juga bakal pesen lagi meskipun dalam jumlah sedikit gitu. Jadi bakal terus pesen mending kayak gitu daripada banyak tapi cuma sekali. Oke, jadi istilahnya mungkin Dela lebih perputarannya mungkin ya. Perputarannya mungkin jadi lebih baik sedikit tapi jalan terus daripada sekali banyak tapi stop sama sekali. Iya, betul. Nah, mungkin itu tips dari Dila untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis dari mahasiswa sekarang ya. Kenapa kalau cewek suka ke mall? Seru aja. Buat hangout gitu seru tau, kayak lihat barang meskipun nggak beli ya. Aku suka kayak gitu. Terus kenapa kalau cewek belanjanya lama? Karena milih yang pas itu susah. Iya. Ada satu temen cewek, jadi keliling dulu mall semuanya, tadi yang dipilih satu yang itu. Betul. Aku kayak gitu. Ya? Kayak gitu. Kamu juga gitu? Sama. Oh. Kalau misal nih di dunia ini nih Del, nggak ada laki-laki, perempuan semua, kamu mau ngapain? Ngapain lagi? Kan misalnya kan dunia tuh semuanya perempuan tuh, nggak ada laki-laki. Terus dia tuh mau ngapain, kan istilahnya kalau sekarang kan
Ntar Dila sekarang kuliah, ntar kerja, berumah tangga, punya anak gitu kan. Nah kalau itu gimana? Kalau misalnya cewek semua? Ya ngapain kayak arisan kayak apa kayak gitu ya seru. Tiap hari arisan, Iya. ngegosip, tapi nggak ada yang digosipin. Ada aja sih pasti. Ada. Kalau cewek sama cewek pasti ada aja. Ada aja yang digosipin. Perintilan-perintilan kecil pun digosipin. Pasti. Apa bener nih? Kalau misalnya Siti Badriah, Pedangdut ya? pedangdut, Siti Badriah, kalau dia kehidupannya bener bakal jadi Siti Gudriah, menurut kamu gimana? Ayo deh, menurut kamu gimana tuh? Jadi kalau misalnya Siti Badriah, kalau misalnya Siti Badriah, kalau misalnya dia kelakuannya baik, akan berubah nggak namanya jadi Siti Gudriah? Iya deh. Ngaruh banget tuh. Ngaruh banget. Nama iya. Iya kan doa kan, nama itu kan doa orang tua kan. Berarti itu salah dong namanya. Salah orang tuanya. Namanya malah bad ya, harusnya good. Terus kalau misalnya Limbat, kalau jadi baik jadi apa? Limgood. Iya. Itu juga harus jadi ngomong ya seenggaknya. Terus sekarang kan diem aja. Oke, buat teman-teman yang teman-teman sudut kampus yang punya pertanyaan-pertanyaan yang unik buat challenge, silakan nanti kasih di kolom komentar. Nanti ada merchandise yang menarik nih untuk teman-teman sudut kampus. Dan yang pastinya dari podcast kali ini yang bisa diambil dari Dila adalah belajarlah untuk menghasilkan sesuatu dari sejak muda. Karena waktu tidak akan mengubah apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, terima kasih Dila dan teman-teman kampus semuanya yang ada di rumah. Dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, bye!